Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Pak Ususni Mahmud, Eskap MSI. Perkenalkan, saya Feni Nurika dari kelompok 4 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi hari ini. Adapun teman-teman saya sebagai pemateri yaitu Melani Putri Juliana, Rila Java Anjalna Ali Hikmat, Widino Pianti, dan Alexa Mardiani. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang respon masyarakat terhadap sakit dalam konteks sosial budaya. Baik, sebelum kita mulai presentasi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi hari ini yang akan disampaikan oleh teman-teman pemateri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, yang pertama ada konsep dasar sakit. Menurut Reveley dalam Effendi 1998, sakit adalah tidak adanya keselarasan antara lingkungan dengan individu. Menurut Perkins dalam Notosoy Dirjo dan Latipun 2002, sakit adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik aktivitas jasmani, rohani, dan sosial. Perspektif sosial budaya terhadap sakit. Dalam persepsi sosial budaya, sakit tidak hanya dipahami sebagai gangguan pada tubuh, tetapi juga sebagai pengalaman sosial yang dibentuk oleh nilai, norma, kepercayaan masyarakat. Artinya, bagaimana seseorang merasakan, menafsirkan, dan merespons sakit sangat dipengaruhi oleh budaya tempat ia hidup. Contohnya, dari masyarakat modern, demam mungkin dianggap penyakit ringan yang disembuhkan dengan obat. Namun, di masyarakat tradisional, demam bisa dimaknai sebagai pertanda gangguan roh atau pelanggaran norma adat. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi respon terhadap sakit. Dibagi menjadi 3, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Faktor biologis itu seperti usia, jenis kelamin, dan genetik. Lalu faktor fisiologis itu seperti emosi, stres, ekspektasi, dan gaya coping. Lalu yang terakhir ada faktor sosial, itu seperti kebudayaan, dukungan sosial, dan pengalaman di masa lalu. Materi yang selanjutnya yaitu respon budaya terhadap sakit. Ada 3 respon. Respon yang pertama, hukuman dari Tuhan. Yang kedua, ketidakseimbangan energi. Dan yang ketiga, pandangan holistik. Contohnya, suku Amatoa Kajang. Suku ini memiliki ritual khusus seperti Panganro atau keselamatan dan Abole Simaja penyembuhan anak-anak. Ritual ini diyakini dapat menangkal penyakit atau menyembuhkannya. Lalu selanjutnya itu ada model perilaku pencarian pengobatan menurut Sussman 1965. Yang pertama itu ada menyadari gejala, lalu menganggap dirinya sakit, lalu yang ketiga itu mencari pertolongan medis atau tradisional, lalu yang keempat itu mengikuti perawatan, dan yang kelima itu pulih dan kembali beraktivitas. Lalu ada faktor yang memengaruhinya, budaya dan agama, lalu pendidikan dan akses layanan kesehatan, serta dukungan keluarga dan lingkungan. Dampak sosial budaya terhadap layanan kesehatan terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pertama, dukungan sosial mempercepat penyembuhan. 2, nilai gotong royong meningkat akses ke layanan. 3, kearifan lokal, obat tradisional melengkapi pengobatan modern. Dampak negatifnya yaitu kepercayaan mistis menunda pencarian bantuan medis. Keduanya, norma adat membatasi akses kelompok ketemu. 3, kurang percaya pada tenaga medis di luar daerah. Peran perawatnya yaitu memahami nilai budaya pasien agar pelayanan holistik, menghargai keyakinan, dan efektif. Baik, selanjutnya itu studi kasus singkat. Kasus dari suku Kajang, Sulawesi Selatan. Seorang ibu mengalami demam tinggi dan terlambat dibawa ke rumah sakit karena keluarga meyakini sakitnya akibat pelanggaran adat dan lebih dahulu dilakukan ritual pengantuk. Analisis yang pertama yaitu penundaan pengobatan terjadi karena keyakinan budaya. Yang kedua, tenaga kesehatan perlu menghormati adat sambil memberi edukasi tentang pentingnya penanganan medis dini. Yang ketiga, pendekatan transcultural nursing membantu menjembatani perbedaan budaya dan membangun kepercayaan. Kesimpulannya, respon terhadap sakit dipengaruhi oleh nilai, kepercayaan, dan norma budaya. Sakit tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga pengalaman sosial yang membentuk cara seseorang mengenali, menafsirkan, dan mencari pengobatan.
Budaya dapat membantu melalui dukungan sosial dan kearifan lokal, namun juga bisa menghambat bila menyebabkan keterlambatan pengobatan. Karena itu, tenaga kesehatan perlu memahami budaya pasien dengan pendekatan transkultural agar pelayanan bersifat holistik, menghargai keyakinan, dan efektif. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai respon masyarakat terhadap sakit dalam konteks sosial budaya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, dan semoga materi yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua sebagai calon tenaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.